Waktu misalnya keterlambatan pengisian data pasien dan lain-lain, kualitas misalnya kesalahan soal uang, kesalahan input, keamanan, ini lanjut aja. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi resiko, kita harus nyari penyebabnya. Kenapa penyebab penting? Nah, kata Einstein begini. Nah, Einstein yang ngomong. Karena kalau misalnya kita salah mengidentifikasi penyebab, kita juga akan salah mencari solusi. Makanya kalau misalnya ada teorinya five ways ya. Kenapa, 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 sampai kenapa. Kenapanya sampai lima. Supaya nanti kita nyari akar. Akar penyebab yang hakiki itu apa. Kayak gitu. Jadi kayak dokter nih. Dia salah mendiagnosis penyakit. Dia salah ngasih resep. Nah itu fatal itu. Sama kayak resiko. Ketika Bapak Ibu salah mengidentifikasi penyebab resikonya, Bapak Ibu juga akan salah bikin RTP-nya. Kayak gitu. Nanti Bapak Ibu cari benar-benar kira-kira penyebab dari resiko ini apa. Hmm. Ketika Bapak Ibu sudah mencari penyebab hakiki ya, root cause-nya dari resiko tersebut, Bapak Ibu akan gampang tuh bikin RTP-nya. Nah, kata Einstein gitu, lebih banyak menghabiskan waktu untuk mendefinisikan masalah dibandingkan cari cari solusi. Kayak gitu. Lanjut. Nah, kalau ada alat bantu juga kan kalau tadi kan ada alat bantu supaya Bapak Ibu mengkaitkan ya kan mengidentifikasi resiko berdasarkan apa tadi kan udah bisa berdasarkan kualitas, waktu ya kan keamanan, kesehatan. Nah, ini juga ada alat bantu supaya Bapak Ibu nggak bingung. Nah, bisa dikaitkan dengan 5M. Man, money, material, mesin sama method. Nah, nanti di aplikasi juga dikaitkan sama 5M ini Bapak Ibu. Kira-kira misalnya adanya efisiensi. Nah, efisiensi dikaitannya sama apa? Money. Misalnya Pak, di tempat saya Pak, orangnya ganti-ganti terus. Ya kan? Udah didiklat, dapat SK. Udah didiklat, dipindahin lagi. Nah, kira-kira gara-gara apa? Men. Atau misalnya, Pak, infrastruktur tempat saya nggak ada Pak. Ya kan? Saya nggak dikasih laptop, ya kan? Saya nggak dikasih mobil atau apa. Nah, itu gara-gara misalnya mesin. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengkaitkannya. Ini untuk mempermudah aja Bapak Ibu ya. Saya kan mengarahkan supaya mempermudah Bapak Ibu bisa dikaitkan dengan 5M ini. Apakah metodenya atau prosedurnya ataukah gara-gara orangnya ataukah gara-gara nggak ada anggarannya. Pak, semua ujung-ujungnya money, Pak. Wah, bisa aja. Ini semua ujung-ujungnya duit, Pak. Nah, SDM bisa kita mitigasi kalau ada duitnya, Pak. Kita dikelatkan. Nah, ada orang ngomong kayak gitu, Pak. Wah, nanti Bapak Ibu harus nyari root cause, ya kan? Yang benar-benar penyebab hakiki dari resiko itu apa? Nah, ini alat bantunya. Bisa 5M tersebut. Lanjut. Oh iya, ini dampak. Nah, pernyataan dampak dari resiko dapat dikaitkan dengan hal-hal yang menjadi akibat. Nah, tidak tercapainya tujuan. Alat bantu memudahkan pola pikir adalah kaitkan dengan dampak finansial. Nah, kalau misalnya di Permen Kepmendagri 114 itu ada banyak Bu, ada kategorinya. Ada misalnya kategori terhadap finansial. Apakah dia akan berdampak terhadap keuangan negara? Misalnya apakah reputasi ataukah kinerja dari Bapak Ibu ataukah tuntutan hukum. Nah, ini alat bantu juga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung, Pak, resiko kita itu dampaknya apa? Bapak Ibu bisa dikaitkan dengan ini. Apakah dampaknya misalnya eh, terhadap uang ataukah reputasi dari organisasi ataukah dari kinerja kita menurun Pak misalnya dampaknya karena gini 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 ataukah terhadap tuntutan hukum misalnya gitu. Pak ada resiko fraud. Nah, resiko fraud dampaknya apa?
tuntutan hukum, ya kan? Ataukah bisa reputasi. Kalau di formulir yang dulu itu satu resiko itu bisa dua kategori. Nah, Pak, satu resiko bisa dua penyebab gak? Bisa. Pak, satu resiko bisa tiga penyebab gak? Bisa. Pak, satu resiko bisa dua dampak gak? Bisa. Hmm. Jadi tergantung. Misalnya atas resiko ini dampaknya ini dan ini. Bisa kayak gitu. Jadi tergantung Bapak Ibu mau bikin banyak apa sedikit kayak gitu. Lanjut. Nah, ini kriteria kemungkinan emang gitu ya. Kriteria kemungkinan berdasarkan Kemendagri 114. Nah, ada berdasarkan persentase, ada berdasarkan frekuensi, sama low tolerance event. Misalnya laporan misalnya ya, kalau misalnya frekuensi itu kayak tadi yang tadi saya bilang, Pak, kehilangan BMN di tempat saya itu misalnya eh 12 kali Pak dalam setahun. Nah, Bapak Ibu ngasih nilainya apa? Kasih nilai 4. Sangat sering. Sangat sering. Sering terjadi. Kayak gitu. Atau Pak, ke, eh, misalnya resiko terkait apa lagi? Keterlambatan laporan kami Pak. Misalnya triwulanan itu terjadi misalnya 2 kali, 2 sampai 5 kali. Nah, kasih nilai 2. Jarang terjadi. Jadi Bapak Ibu nggak sembarangan, nggak ujuk-ujuk. Menurut saya 2. Menurut saya kayak enaknya 3 nih. Nggak gitu. Jadi ada panduannya nih. Panduannya apa? Kemendagri. Menurut Bapak Ibu, kan tadi dari data historis ya. Menurut Bapak Ibu, kan Bapak Ibu yang ngalami nih. Makanya resiko yang baik adalah resiko yang dibuat oleh orang tersebut nih. Ya. Menurut Bapak Ibu ngalamin ini itu kejadiannya menurut data historis berapa kali. Gitu. Kalau misalnya low tolerant event itu biasanya resiko-resiko yang misalnya apa? Sangat jarang terjadi. Misalnya Pak, keterlambatan laporan keuangan LHPBPK misalnya. LHPBPK itu kan setahun sekali kan? Nggak mungkin setahun 2 kali. Ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu kita pakai eh, yang ini, yang sebelah kanan. Jadi kalau misalnya laporan apa lagi yang setahun sekali, laki, laki sakit. Sakit. Pak, misalnya nilai sakit kita ada resiko misalnya telat atau turun. Nah, kalau pakai event-event yang sangat jarang atau setahun sekali, kita pakai kriteria yang sebelah kanan. Tapi misalnya kriteria yang umum kita pakai yang tengah aja, kayak gitu. Ya kan, beda. Jangan sampai Bapak Ibu pakai kejadian yang setahun sekali, Bapak Ibu makainya yang tengah tuh, yang frekuensi. Jadi kasih nilai 1 semua. Gara-gara kasih nilai 1, akhirnya apa? Semua di bawah selera resiko. Asik Pak, kami nggak bikin RTP. Udah kebaca deh. Jangan gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya diomelin sama Pak Gren. Lanjut. Nah ini kalau dampak ini banyak nih Bapak Ibu nih. Ada dampak terhadap keuangan, ada fraud, penurunan reputasi. Nanti Bapak Ibu tinggal baca di Kemendagri 114. Kira-kira dampaknya terhadap apa nih? Kapan Bapak Ibu kasih nilai 1, kapan Bapak Ibu kasih nilai 2, 3, 4, sampai 5. Kayak gitu. Jadi semua itu ada di Kemendagri 114. Kalau yang belum ada, nanti minta sama Pak Sutikno atau Mbak Cia atau dan teman-teman lainnya. Lanjut. Nah, ini namanya kategori Bapak Ibu. Kata, jadi Kemendagri ini sekarang lagi proses evaluasi. Ya kan? Ini lagi proses evaluasi oleh Bagren. Kemungkinan tahun ini kayaknya ganti. Tapi sebelum diganti, Bapak Ibu, patokannya harus ini. Di sini kurangnya itu kalau nggak salah ada belum adanya risiko kemitraan. Padahal risiko kemitraan itu penting dan dinilai di SPP. Ya. Jadi Bapak Ibu, Pak, kapan kita nanti di kertas kerja ada nih. Kapan kita menyatakan itu bahasa resiko fraud, Pak? Nah, ketika resiko itu berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu puyeng,
ya kan? Pusing mengkategorikan itu resikonya masuk apa. Bapak Ibu tinggal baca definisinya. Pak, ini resikonya lebih ke arah mana nih? Misalnya eh, berkaitan dengan persepsi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan nih. Wah, berarti itu resiko reputasi. Misalnya resikonya berkaitan dengan keuntungan diri sendiri. Oh, resikonya fraud. Misalnya resikonya berkaitan dengan tuntutan hukum. Oh, resikonya legal. Jadi gampang kan Bapak Ibu ya? Tinggal Bapak Ibu cocok-cocokin aja. Atas identifikasi resiko Bapak Ibu yang tadi, kira-kira itu masuknya mana? Nanti di kertas kerja itu ada. Makanya saya jelaskan dulu nih awal-awalnya nih. Kita masih pelan-pelan dulu. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, tadi kan saya bilang, Bapak Ibu wajib bikin 3 resiko. Kategori resiko ya. Saya targetin sih 10. 10 resiko. Saya targetin, Pak. Tapi kategorinya itu wajib 3. Pertama itu operasional. Kedua kemitraan. Ketiga fraud. Kategori-kategori resiko ini wajib ada sampai besok. Kalau belum ada, saya lapor ke Bapak. Ya, Pak. Nah, nggak takut. Waduh. Saya lapornya ke siapa dong? Saya lapor ke Ijen deh. Saya nggak takut juga Ijen. Aduh, Ibu takutnya. Saya lapor ke Allah aja deh, Bu. Ayo, makhluk terkuat di bumi. Nah, kayak gitu. Jadi wajib ada. Nah, resiko fraud itu berdasarkan ada namanya peraturan Deputi Investigasi BPKP, ya kan? Itu kalimat resikonya beda sama kalimat resiko dari operasional. Ada beberapa syarat Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bikin resiko fraud, itu kalimatnya jangan disamain sama resiko yang lain. Kalau kemitraan itu bisa. Tapi kalau resiko fraud, dia harus ada beberapa unsur. Pertama, harus ada 2 unsur eh, oknumnya. Misalnya, contohnya tuh, oknum bagian umum dan pengelola BMN. Ada 2 orangnya nih, oknumnya nih. 2 pihak yang terlibatnya. Harus ada 2 pihak yang terlibatnya. Siapa dengan siapa? Nah, lalu ada modus operandinya. Melakukan pengaturan harga atau markup atas biaya kontrak pemeliharaan sehingga nilainya lebih tinggi dari SBM. Jadi ada 2 unsur yang harus terpenuhi dalam risiko fraud. Yang pertama, 2 oknum yang terlibat. Yang kedua, modus operandinya. Yang saya temui, pimpinan Bapak Ibu denial. Ya kan? Bapak Ibu udah bikin nih. Tapi pimpinan Bapak Ibu, wah, kok ada resiko itu? Kan nggak pernah terjadi. Nah, bener gak? Nah, ya kan? Namanya juga resiko, Pak. Ya kan? Kita kan memitigasi biar itu nggak terjadi. Nah, kayak gitu. Jadi, nanti harus ada 2 oknumnya dan 1 modus operandinya yang harus ada. Di tempat Bapak Ibu pasti adalah fraudnya. Kalau kata orang investigasi, berpikirlah sebagai penjahat. Nah, ketika Bapak Ibu lagi mau bikin resiko fraud, berpikirlah sebagai penjahat. Di tempat Bapak Ibu ada kegiatan apa? Kira-kira kita ngakalinnya gimana? Nah, berpikirlah sebagai frauder, berpikirlah sebagai penjahat. Untuk nyusun ini aja Bapak Ibu ya, jangan keterusan. Jadi untuk menyusun resiko fraud, kira-kira nih, saya kalau jadi penjahat misalnya gitu. Kira-kira saya akan memanfaatkan celah mana atas kejadian ini, atas kegiatan saya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau bikin risiko fraud, Bapak Ibu berpikirlah sebagai frauder, penjahat. Nggak mau Pak, wah saya orang baik Pak. Silakan. Saya orang baik Pak, nggak mau berpikiran negatif-negatif. Aduh. Oke Bapak Ibu, sampai sini aman? Lancar ya? Lanjut?